Shalom, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau lepaskan beban hidup ataupun masalah yang kita hadapi. Kita mau fokus pada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan hadir di dalam ibadah kita pagi hari ini. Marilah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitas. Bertekunlah selalu memuji Tuhan Allah kita yang telah menciptakan langit dan bumi. Memuji Yesus, Anak Allah yang telah menebus kita dari kuasa kegelapan. Juga memuji Roh Kudus yang selalu menyertai dan membimbing kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Bekerjalah untuk Tuhan. Kami memuji Allah yang Tritunggal yang selalu membimbing kami dalam perjalanan hidup setiap hari. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian PKJ nomor 8, 1 dan 3. Bukalah gapura indah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami
sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anakmu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 sampai 2, firman Allah jayalah. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 9 Dung Trinitas ini tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2, di muka Tuhan Yesus. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 sampai dengan 2, dihapuskan dosaku. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B ayat 1 sampai 2. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1, Tuntun Aku Tuhan Allah.
Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Engkau lindungi kami pribadi lepas pribadi. Pada saat ini kami kembali bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan pada hari yang kudus ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menyapa kami, menguatkan iman kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Hanya Tuhan yang memberkati kami dan kuasa Roh Kudus-Mu yang mengajari kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah. Dengarlah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu kita hari ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Apostel Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Kolose pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kami hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang anak yang menjajakan kuenya di pinggir jalan dan menawarkan jualannya kepada seorang pemuda. Pemuda itu awalnya menolak, namun si anak tidak mau menyerah begitu saja. Dia mengikuti langkah si pemuda sambil tetap menawarkan jualannya. Karena merasa terganggu, pemuda itu pun segera merogohkan tongnya, lalu memberikan uang kepada anak tersebut sambil melangkah meninggalkan anak tersebut. Namun tidak mengambil kue yang ditawarkan oleh anak. Anak itu mengejar dan memanggil si pemuda hingga si pemuda berhenti. Anak itu berkata, "Maaf paman, aku mau mengembalikan uang paman. Aku tidak bisa menerimanya. Aku datang ke tempat ini untuk menjual kue yang dibuat oleh ibuku. Aku tidak datang untuk meminta-minta uang orang lain. Aku memang butuh uang, tapi aku mau mendapatkan uang dari apa yang kukerjakan, bukan hanya karena rasa kasihan orang lain." Pemuda itu pun tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengambil beberapa kue, tapi tetaplah ambil uang yang kuberikan kepadamu." Apa yang dilakukan anak kecil itu menyadarkannya kalau kerja adalah sebuah kehormatan bagi orang yang menyadari akan pekerjaannya. Dan ketika pekerjaan itu dipandang menjadi sebuah kehormatan, maka itu akan mendorong si pekerja mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dan dia akan merasa bahagia ketika saatnya menerima upah atas apa yang dikerjakan. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang saat ini tidak menyadari pekerjaannya sebuah kehormatan, sehingga ada begitu banyak orang yang berharap dan mengusahakan berat
untuk mendapatkan penghasilan dengan cara yang instan, seperti menipu misalnya. Tidak hanya itu, ketika pekerjaan tidak dipandang sebagai suatu kehormatan, itu akan mendorong para pekerja memperlakukan pekerjaannya dengan tidak terhormat, sehingga pada akhirnya mereka tidak menjalankan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Para pekerja atau karyawan tidak mengerjakan pekerjaannya dengan bertanggung jawab dan integritas. Rendahnya integritas, tanggung jawab, dan juga etos kerja pada akhirnya menyebabkan target kerja tidak tercapai dengan baik. Rendahnya etos kerja, integritas, dan tanggung jawab ini bisa kita lihat dalam mentalitas kerja yang dimiliki oleh para pekerja. Kita bisa jumpai hal ini di beragam lingkungan kerja. Rendahnya integritas dan rendahnya etos kerja serta tanggung jawab para pegawai, karyawan, dan pekerja juga kerap bisa kita lihat dari tindakan penyelewengan yang diterimanya, yang pada akhirnya membuat suburnya suap atau korupsi. Mereka tidak peduli dengan image posisi atau pekerjaan yang mereka emban, karena yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana mereka bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin. Selain itu juga dapat kita lihat tidak sedikit pekerja atau karyawan yang datang terlambat. Ada juga yang hanya datang mengisi absen saja. Ada juga pegawai yang sepanjang hari duduk di kursi sambil main handphone atau main game, bercerita dengan temannya yang lain. Ada juga yang hanya mengerjakan pekerjaan ketika pimpinannya berada di antara mereka. Tanpa mereka sadari, mentalitas bekerja yang demikian adalah mentalitas yang tidak baik. Ada juga orang yang memandang pekerjaan yang mereka kerjakan sebagai beban, sehingga akhirnya membuat mereka selalu mengeluh dan bersungut-sungut. Ya memang dalam dunia ini kita akan selalu berhadapan dengan beragam hal yang mungkin membuat kita tidak nyaman. Misalnya pimpinan kita yang terlalu cerewet, rekan kerja kita yang sulit untuk diajak bekerja sama, mereka yang lambat, gaji yang selalu terlambat, target kerja yang mungkin terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Beragam hal ini yang tidak mengenakan ini pun kemudian membuat kita akhirnya menganggap pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah sebuah beban hidup. Kita mungkin sering mendengar atau mengatakan I have something. Ini merupakan satu cara menunjukkan sikap atau perasaan kita yang tidak menyukai hari Senin, karena hari Senin adalah hari pertama kita bekerja. Indikasi ini menunjukkan kalau tidak sedikit di antara kita yang kurang menyukai rutinitas atau aktivitas kerja yang kita jalani. Dan ini juga menjadi indikasi yang memperlihatkan bagaimana kerja telah dianggap sebagai sebuah beban yang kita pikul dan kita emban. Pandangan yang menganggap pekerjaan sebagai sebuah beban, menurut Dr. Verkwiel dalam bukunya Etika Kristen, dia mengatakan bahwa dahulu orang-orang Kristen dahulu dalam memandang dunia kerja adalah negatif. Verkwiel mengatakan bahwa pemahaman dan pembacaan Alkitab yang kurang tepat mengenai peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa telah membuat banyak orang Kristen memandang pekerjaan sebagai akibat dosa yang manusia lakukan. Verkwiel dengan sangat jelas mengatakan pemahaman itu tidak tepat, karena sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah
telah diberi tugas yang harus dikerjakan oleh manusia, yaitu memelihara dan mengusahakan apa yang telah Allah ciptakan, serta memberikan nama kepada ciptaan Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 15. Karena itulah Firman dengan sangat jelas mengatakan bekerja adalah pemberian dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada manusia untuk dikerjakan. Artinya, bagi Firman, manusia adalah makhluk yang bekerja dan kita harus bekerja. Karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang bekerja. Karena itulah maka seharusnya kita memandang pekerjaan yang kita kerjakan bukanlah sebagai sebuah akibat dari dosa yang membebani hidup kita. Sebaliknya hendaknya kita memandang bekerja sebagai sebuah anugerah yang Allah berikan bagi hidup kita. Dan ketika kita memandang bahwa pekerjaan bukan sebuah beban, maka kita akan dapat mengerjakan pekerjaan kita dengan sepenuh hati. Dan kita mencintai pekerjaan kita. Selain itu, ketika kita meyakini pekerjaan yang kita kerjakan sebagai anugerah dari Tuhan, kita akan memandang dan memperlakukan pekerjaan kita sebagai sebuah kebanggaan. Dan kita percaya bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tidak hanya sebatas itu saja. Dengan memandang pekerjaan sebagai anugerah atau pemberian dari Tuhan, itu akan mendorong kita melakukan yang terbaik. Karena kita menyadari kalau pekerjaan yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang Paulus hendak suarakan melalui suratnya kepada jemaat Kristen yang ada di kota Kolose pada masa itu, dan juga kepada kita saat ini. Kepada setiap orang Kristen yang bekerja, entah itu mereka sebagai tuan, majikan, atasan, pimpinan, atau sebagai hamba, bawahan, karyawan biasa, pegawai biasa, Paulus menasihatkan agar mereka mengerjakan, agar kita mengerjakan pekerjaan kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nasihat yang Paulus sampaikan adalah sebuah revolusi pada zaman itu. Sekalipun pada zaman itu Paulus belum berbicara mengenai isu sosial yang menyuarakan tentang penghapusan perbudakan. Paulus belum berbicara sejauh itu, meski memang di kemudian hari ide-ide Paulus mengenai hubungan pekerjaan dengan pemberi kerja menjadi bahan perjuangan penghapusan perbudakan di beragam negara di dunia ini. Pada zaman Paulus, perbudakan merupakan sesuatu yang legal dan diperbolehkan. Tidak ada aturan yang mengaturkan perlakuan seorang tuan terhadap hambanya, sehingga seorang tuan boleh dan bebas memperlakukan hamba atau budaknya sesuka hatinya. Seorang hamba tidak memiliki sedikit pun hak atas hidupnya, bahkan juga atas keluarganya sendiri. Seorang budak atau hamba tidak mendapatkan upah atas apa yang dikerjakannya. Seorang tuan berhak melampiaskan kemarahannya terhadap budak dengan melakukan kekerasan fisik seperti mencambuk misalnya dan lain sebagainya. Keadaan inilah yang membuat Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Kristen pada zaman itu agar tidak berlaku seperti tuan yang lain, di mana Paulus menasehatkan agar para tuan berlaku adil dan jujur terhadap hamba mereka. Itu bisa kita lihat dalam pasal 4 ayat 1. Paulus menasehatkan agar orang Kristen, entah itu mereka sebagai hamba atau tuan, untuk saling melayani dengan melakukan pekerjaan mereka seperti untuk Tuhan. Kepada para hamba, Paulus menasehatkan agar menaati tuannya bukan hanya di hadapan mereka saja. Mereka diminta untuk menaati tuan mereka bukan hanya untuk menyenangkan hati tuan mereka, bukan
kemampuan mereka, tetapi karena mereka memiliki sikap yang tulus dan takut akan Tuhan. Nasihat ini pula lah yang Paulus hendak sampaikan kepada kita pada saat ini. Kita diminta untuk menaati dan patuh kepada atasan kita, bukan hanya sekedar membuat mereka senang, mencari hati, namun kita taat dan patuh kepada mereka dengan segenap hati kita yang tulus. Memang kita mengakui bahwa setiap atasan atau pimpinan pasti akan senang ketika pekerja yang berada di bawah kepemimpinannya taat dan patuh. Namun hal ini tidak berarti kita menjadi pekerja atau bawahan yang selalu yes man atau asal bapak senang terhadap perintahnya, terhadap perkataannya, terhadap arahan yang disampaikannya. Mentalitas seperti ini hanya peduli pada perasaan atasan atau asal bapak senang tanpa peduli kualitas kerja yang dihasilkannya. Mentalitas asal bapak senang sangat berbahaya terhadap pimpinan atasan, terlebih terhadap perusahaan atau instansi di mana dia bekerja. Mereka yang bermental yes man atau asal bapak senang adalah bisa dikatakan parasit yang merugikan, yang menciptakan lingkungan kerja menjadi negatif dan beracun. Mereka yang bermentalitas seperti ini akan menyulitkan naiknya pekerja yang memiliki potensi kerja yang berkualitas, sehingga kualitas kerja yang dihasilkan tidak sesuai. Pemimpin atau atasan yang terjebak dengan seorang pekerja yang bermental asal bapak senang akan menyulitkannya untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari proyek atau pekerjaan yang tengah dijalankan. Pemimpin atau atasan akan terlambat mencari solusi atas kelemahan yang memuncak dan pada akhirnya pemimpin tersebut bisa kehilangan pekerjaan dan posisinya. Karena itu pimpinan atau atasan perlu waspada dan jeli mengenai karakter pekerjanya, termasuk pekerja yang bermental asal bapak senang. Kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh, karena apa yang kita kerjakan tidak hanya berkaitan dengan upah yang kita terima dari manusia saja, tetapi apa yang kita kerjakan juga harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Itu artinya kita tidak hanya bekerja dengan manusia, tetapi kita bekerja untuk Tuhan dimanapun kita bekerja, entah sebagai kepala keluarga, entah itu hanya di lingkungan keluarga kita saja, atau dalam lingkungan kehidupan, atau dalam lingkungan pelayanan gereja. Dan ketika itu telah menjadi kuat tertanam di dalam diri kita, maka kita akan mengerjakan pekerjaan kita dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita. Karena seperti lagu mengatakan, kerja buat Tuhan selalu manis, dia pikul salib selalu manis. Saya kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dan seterusnya. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Di tengah keluarga pun, orang tua pun harus mengerjakan peranannya di tengah keluarga sebagai tenaga pengajar yang mengajari anak-anaknya. Jangan seperti beberapa hari yang lalu ada viral di Facebook ya, seorang ibu yang begitu bersungut-sungut karena dia harus mengajari anaknya karena belajar dari rumah. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, di mana peranan orang tua sebagai pengajar menjadi hal yang sangat sentral dalam proses belajar agama.
di tengah lingkungan pelayanan gereja, setiap orang yang dipercayakan untuk mengemban sebuah tugas, posisi untuk dikerjakan, harus mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan itu dengan baik. Sebagai rohaniawan, perlu mengerjakan keberadaan dan peranannya sebagai rohaniawan dengan baik. Dan karena itulah Paulus menyatakan kepada kita saat ini tidak hanya bekerja dengan manusia, tetapi kita juga bekerja untuk Allah. Maka Paulus mengatakan bahwa setiap kita yang mendapat apa yang patut kita dapat sebagai upah yang kita terima dari Tuhan. Tuhanlah sebagai Tuhan dan kita sebagai hamba. Tuhan sebagai Tuhan yang sempurna akan meminta pertanggungjawaban kelak kepada kita dari setiap apa yang kita lakukan, termasuk juga bila kita melakukan kesalahan dan tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, supaya kami menjadi umat-Mu yang bekerja, yang bukan hanya mendapatkan upah dari dunia ini, dari manusia di sekitar kami, tetapi kami meyakini bahwa setiap pekerjaan kami adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, dan Tuhan menciptakan kami agar kami menjadi manusia bekerja, sebagaimana Tuhan juga adalah Allah yang bekerja. Kuatkan kami Tuhan dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, supaya kami menjadi orang yang bertanggung jawab dimanapun kami berada, sebagai orang tua, sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai rohaniawan, dan lain sebagainya. Tuhan yang menguatkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu melayani Tuhan melalui pekerjaan kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami memohon berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Pulau Asa dalam 1 minggu ini. Lindungi mereka dalam segala aktivitas mereka, berkati pekerjaan mereka agar itu menjadi sumber hidup mereka, sebagaimana jalan Tuhan menafkahi keluarga mereka masing-masing, menafkahi hidup mereka. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, secara khusus Amang Mardi, suami dari Inang Teti Borusianipa, yang saat ini sedang berada di dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan Engkau adalah sumber kesembuhan yang sejati. Berikan Tuhan kesembuhan melalui obat yang dimakan oleh Amang Mardi, dan juga melalui istri yang Engkau berikan kepadanya yang merawatnya saat ini. Dan berkati setiap usaha yang mereka berikan kepada Amang Mardi untuk mencari kesembuhan dari penyakit itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyembuhkannya tepat pada waktunya. Bapa Surgawi, berkati setiap anak didik yang di dalam proses belajar mengajar melalui online. Biarlah Tuhan yang menjadikan mereka menjadi anak-anak didik yang takut akan Tuhan, dan itu telah menjadi bekal mereka untuk masa depan mereka. Dan biarlah setiap pelajaran yang mereka terima dapat mereka pikirkan, dapat mereka terima dengan baik untuk menjadi bekal hidup mereka kelak di masa depan mereka. Berkati ya Allah setiap senior kami yang sedang menikmati masa pensiun, masa tua mereka. Engkau berikan kesehatan, Engkau jagai, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang mewabah di tengah dunia ini. Lindungi kami Tuhan, lindungi seluruh jemaat, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Inilah kami ya Allah dengan segala kerendahan hati kami. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam kasih nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada-Mu. Amin.
Kita bernyanyi memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Yesus menginginkan datang. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.